أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Jangan deket-deket bang. Kopi deket kopi. Naik ke atas. Semangat, semangat. Semangat. Kak Yadi Mulyadi Mazana. Ayo mengaji. Ayo mengaji. Ini adalah calon ketua OPPNA Banim periode 2022-2033 yang semoga 5 tahun 10 tahun lagi bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Serius dan teman-teman harus menentukan yang terbaik. Kita langsung saja beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ada penyampaian visi dan misi dari calon kandidat ketua BPMA. Para calon kandidat Banat dan Banin, insya Allah aturannya setiap penyampaian visi dan misi sekitar 2 menit. Udah ada ditampilkan timer, dan insya Allah kalau 2 menit sudah habis, berarti teman-teman sudah harus closing visi dan misinya. Maka diatur. Baik, langsung saja ke waktu dari kopi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang berakhlak, taat dan berprestasi. Misi saya pertama, membina santri yang berakhlak dan berprestasi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, membangun prestasi santri dengan mengedepankan akhlak. Barangkali mau menyampaikan sepatah 2 patah kata dalam waktu 1 menit 30 detik. Masih ya? Tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Rifki Nova. Saya dari kelas 11 IPA 2. Ya, saya mendapatkan nomor urut kedua dari kandidat. Kak Yadi Mulyadi.
Saksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadi Mulyadi dari kelas IPA 2. Awal saya di gedung D bawah tengah untuk kelas dan untuk kamar sama seperti ala kuat dan ala nafas. Langsung saja ke visi misi saya. Visi saya mencetak generasi mujadid yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengedepankan ketaatan sami'na wa ata'na. Misi yang pertama, memberikan sarana bagi santri yang memiliki skill terpendam untuk dikeluarkan. Kedua, memberikan pemahaman kepada santri bahwa hidup bukan siapa yang terbaik, tetapi siapa yang ingin menjadi lebih baik. Ketiga, menjadi jiwa santri yang tak kenal lelah dalam menegakkan agama serta mempertahankan di dalam maupun di luar pondok. Oke. 1 menit. 1. Memberikan sarana bagi santri yang memiliki skill terpendam untuk dikeluarkan. Jadi santri Nawawi ini banyak sekali skill yang terpendam, tetapi sarana tidak mencakupi. Nah, insya Allah untuk kedepannya saya akan memaksimalkan untuk bisa dikeluarkan. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada santri bahwa hidup bukan siapa yang terbaik, tetapi siapa yang ingin menjadi lebih baik. Jadi bukan saya ini ranking 1 atau saya juara 1, tetapi ini saya bisa tahajud di jam 3, yang kemarin tahajud di jam 4. Yang ketiga, menjadikan jiwa santri yang tak kenal lelah dalam menegakkan agama serta mempertahankan di luar maupun di dalam pondok. Bukan setiap hari di pondok itu baca al-masurat, baca Al-Quran atau tahajud serta salat duha. Oke, cukup, maaf. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kandidat calon langkah-langkah ya untuk menegakkan bahasa di pondok pesantren. Jadi kalau misalnya bahasa mau tegak, mau nggak mau itu seluruh santri wajib bisa berbahasa Arab. Oke. Jadi nanti bakalan ada yang namanya penyampaian mufradat. Nah, penyampaian mufradat tersebut nanti bakalan diwajibkan untuk menghafal dan menyetorkan. Nah, setelah semuanya sudah menghafal dan dipastikan hafal, pasti mereka akan menghafalkannya. Nah, cara mereka bisa mengamalkan itu kita harus mensugesti, menanamkan dalam otak mereka itu wajib berbahasa. Jadi kalau misalnya udah masuk pondok itu namanya santri itu wajib berbahasa Arab. Ya, entah dengan motivasi ataupun dengan ikut seminar. Nah, bagaimanapun caranya agar di dalam pondok pesantren ini tegak namanya bahasa. Oke, sekian. Untuk pandangan saya, langkah-langkah menegakkan bahasa, langkah-langkah menegakkan bahasa di langkah-langkah menegakkan bahasa di pondok. Sebenarnya bingung ya, udah dijelaskan oleh 3 orang yang di depan ini. Cukup penambahan aja. Pemberian mufradat dan vocabulary setiap hari serta kaidah pengucapan dan penulisan itu sangat diperlukan untuk ke pembelajaran sehari-hari maupun itu di sekolah ataupun untuk mengajarkan ke adik kelasnya. Kedua, memahamkan santri agar termotivasi bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga, bahasa Al-Quran dan bahasa yang paling baik, sehingga santri memiliki kewajiban untuk berbahasa. Masalahnya cuma itu aja. Dan yang paling terinti intinya kakak kelasnya juga berbahasa Arab dan Inggris agar menjadi uswah atau enggak contoh gitu bagi adik kelasnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman bagi pelanggar dalam beribadah. Menurut saya
ibadah tidak bisa dibercandakan karena itu hal sakral kepada roh ilahiyah. Karena jika ia beribadah maupun dalam berzikir, kita akan panggil Ketua OPP untuk disidang, seperti dipertanyakan bahwa apa sih makna ibadah dan apa tujuan kita untuk berada di pondok ini jika bukan untuk beribadah kepada Allah dan untuk membahagiakan orang tua. Yang kedua, menasihati agar tidak mengulangi kembali dan memberikan peringatan tahap 1, 2, 3, dan jika memang sudah keterlaluan, maka yang pasti digundul jika sudah di luar batas kemanusiaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belakang boleh juga bersuara. Nomor urut 4, mana suaranya? Mantap. Lanjut. Nomor urut 5, mana suaranya? Nomor urut 6, mana suaranya? Sama. Nomor urut 7, mana suaranya? Nomor urut 8, mana suaranya? Oke. Muka-muka santri yang melakukan pelanggaran ketara. Ya, ketara. Untuk menurut saya, untuk barang supaya tidak masuk ke dalam pondok seperti barang terlarang. Yang pertama, mengutamakan perizinan ke OPPM terlebih dahulu ketika ingin berizin membuang sampah atau memberi barang-barang kebutuhan. Kedua, mengecek santri sehabis perizinan dari luar, menggeledah setiap orang-orangnya dan menginterogasi orang yang mencurigakan seperti tadi, serta menggeledah lemari-lemari orang-orang mencurigakan juga, seperti yang udah sebelum-sebelumnya, seperti makar-makar atau enggak orang-orang yang dahulunya emang sudah kebiasaan melanggar, maka itu akan tercurigai atau enggak terjadi penggeledahan selamanya. Dan untuk hukuman yang pantas bagi mereka adalah yang pertama, menyita barangnya dan tidak dikembalikan, atau membakar atau merusak barangnya di depan seluruh santri agar menjadi pelajaran bagi santri yang lain. Yang kedua, menggundulnya. Yang ketiga, menghafal ayat yang telah ditentukan dan membersihkan pondok selama 3 hari, meminta maaf kepada manajemen dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dan mungkin itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah untuk santri, hukuman santri bagi yang berusaha sembarangan, tidak piket atau baju di kamar mandi. Bagi santri sebenarnya kita pahamkan dulu untuk santri-santri bahwa yang namanya santri itu mengutamakan kebersihan sebagian dari iman. Terus jika memang santri itu tidak bisa dinasehati berulang kali, maka santri tersebut akan dihukum sebagai berikut. Yang pertama, memungut sampah sekeras penuh. Kalau memang tidak ada sampah, maka rumput. Yang kedua, mencuci lelangan minimal 3 biji. Yang ketiga, membersihkan gedung, 1 gedung jika memang sudah kelewatan atau tidak bisa diperingati. Dan bagi yang tidak piket di hari itu, maka akan dipiket ulang untuk esok hari. Atau untuk baju-baju yang di kamar mandi, maka bajunya akan disita dan dikenakan baik itu potong tabungan jika ingin diambil lagi, atau enggak disita untuk tidak dikembalikan lagi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya akan menyuruh ketua kamar agar selalu menjaga kebersihan serta kerapian kamar. Untuk barang-barang di luar lemari seperti baju, sarung, peci, piring-piring, dan lain-lainnya yang berada di luar lemari akan disita dan ditaruh ke lapangan. Satu barang akan kami hargai 50 gojek seperti yang dulu saya pernah lakukan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cara mendisiplinkan kamar. Jadi itu caranya adalah dengan membuat jadwal atau schedule harian buat seluruh anggota kamar. Jadi nanti akan ada jadwal mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kapan waktu piket, kapan waktu ngambil rantang, kapan waktu ngambil makan, itu bakalan diatur di jadwal tersebut. Jadi nanti bakalan teratur kapan harus membagi waktu buat nyuci, kapan harus membagi waktu buat ganti lemari, kapan waktu harus piket, kapan harus makan. Jadi semuanya nanti diatur di dalam jadwal tersebut. Ya, menegakkan kedisiplinan yang sudah diatur, yang sudah dibuat itu, aturan atau tata tertib yang sudah dibuat itu, bagaimana untuk menegakkannya kepada orang-orang yang melanggar, seperti misalnya tidak melaksanakan piket kamar, tidak makan berjamaah, tidur selalu larut malam. Bagaimana untuk mendisiplinkannya? Silakan. Dari ibadah dulu ya, nomor 1. Itu semuanya tertuju pada bagian ketua kamar masing-masing. Oke, untuk bagi orang yang makan telat itu kita akan kasih dia suruh tobat istighfar 3 kali, dan yang kedua dia suruh makan di gawang lapangan. Langkah yang tepat untuk OPPM bagi santri yang tidak piket, tidak makan pada waktunya, dan tidak tidur pada waktunya atau larut malam. Yang pertama, jika dia tidak makan pada waktunya, maka yang pertama kita akan peringatkan, bertanya apakah emang mau makan atau tidak. Jika memang dia karena ketiduran atau enggak karena emang pengen makannya di waktu yang lain, maka kami berikan kesempatan yang pertama. Jika memang yang kedua dilakukan kedua kalinya, maka jatah itu akan diberikan kepada ketua kamar. Mendingan tidak makan 3 kali. Yang kedua, jika tidak piket, maka santri itu yang pertama akan peringatan lagi dan memberi pemahaman bahwa yang piket contoh 3 orang. Jika dia tidak piket, maka kasihan yang 2 orang, nanti dia ngepel nyapu berdua gitu. Siapa yang dirantang atau enggak yang lainnya, kasihan gitu yang lainnya. Jika memang dilakukan selanjutnya, maka diulang lagi untuk hari selanjutnya. Itu untuk piket. Untuk tidur di tengah malam, maka yang pertama akan kami peringatkan lagi, bisakah bangun pada jam 3:30? Kalau memang dia bisa, oke, tidur nggak apa-apa jam 12 atau jam 1. Jika memang terbuktinya dia masih ngorok atau nggak bisa dibangunin, maka kami akan jemur untuk selanjutnya 1 jam di lapangan sampai dia ngantuk. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.